Ya, Mas, Sangat baik ya. Tadi saya mendapat laporan dari panitia bahwa hari ini total hampir 100.000 yang hadir, dalam 30.000, di luar sampai 60.000, 70.000. Jadi ini sudah terbukti sebagai suatu event yang sangat antusias untuk masyarakat. Ada masukan nggak Mas untuk tahun depan? Masukannya untuk tahun depan katanya mau dibikin versi night race-nya ya. Saya kira itu sangat cocok. Lebih seru gitu ya, Mas, ya? Kurang keringetan. Dan lebih seru secara sinematik dan juga lightingnya ya. Kalau saya rasa ini penyelenggaranya sudah sangat baik. Jadi dari hospitality-nya, tadi saya juga muter track-nya, dari panggungnya pun di podium itu sudah sangat baik. Dan ya memang ini kan formula ya, jadi standarnya sangat tinggi. Mas Menteri hari ini berarti mewakili Pak Presiden? Saya hadir sebagai perwakilan pemerintah. Harapannya ya pasti agar Formula E ini menjadi suatu event yang nantinya lanjut kepada industri ya, industri olahraga, serta bisa ya Indonesia ikutan berpartisipasi dalam pengembangannya juga ya. Pengen nggak sih Pak salah satu anak bangsa ikut berpartisipasi juga Pak? Saya sih pingin, cuman memang tadi saya nanya ke Alberto, per tim itu harus 50-70 juta euro. Jadi memang ini suatu olahraga yang sangat mahal, yang bisa melihat potensi dari pembalap lokal kita untuk menjadi drivernya. Penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta sudah berlangsung pada 3-4 Juni kemarin. Kendati demikian, beragam wacana mulai muncul untuk penyelenggaraan Formula E 2024 di Jakarta. Salah satunya adalah wacana menggelar balap mobil listrik itu berkonsep street circuit. Seperti diketahui, Formula E diselenggarakan di Jakarta International Epic Circuit, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara selama 2 tahun berturut-turut. Menurut Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo, ajang balap mobil listrik itu rencananya digelar di Jalan Protokol Ibu Kota, antara lain di Jalan Sudirman hingga Jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk diketahui, kontrak penyelenggaraan Formula E Jakarta dilakukan selama 3 tahun, yakni 2022 hingga 2024. Tahun depan akan menjadi ajang terakhir penyelenggaraan balap mobil listrik itu di Jakarta. Pada 2024, Bambang mengaku sudah berbicara dengan CEO founder Formula E Alberto Longo dan Gubernur. Ia mengatakan Formula E tidak lagi di sirkuit, tetapi di street circuit dalam kota. Memang penyelenggaraan Formula E Jakarta pertama kali digelar di bawah kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2023. Kesuksesan acara itu membuat Formula E kembali digelar di Jakarta. Anies tidak mempermasalahkan rencana penyelenggaraan Formula E digelar dengan konsep street circuit yang bakal digelar di Jalan Protokol Ibu Kota. Menurut Anies, penyelenggaraan Formula E dengan konsep street circuit merupakan bagian dari perubahan setelah event itu digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Perubahan itu bagian pertumbuhan. Jadi, jangan pernah takut sama perubahan. Saya percayakan kepada teman-teman yang sekarang mengelola untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan itulah nature-nya begitu. Sekarang sudah ada yang mengelola, sudah ada manajemen, biarkan manajemen itu mengambil keputusan. Dan saya rasa keputusan yang diambil pasti sudah mempertimbangkan semua faktor. Yang penting pelaksanaannya baik, kemudian profesionalisme terjaga, dan makin hari saya rasa terus akan ada perubahan. Tahun ini aja Formula E sekarang ini adalah season ke-9 ya, 9. Kendaraan listriknya itu sudah generasi ke-3 sekarang. Jadi apa artinya? Perubahan itu nggak bisa dihindari. Perubahan itu inevitable. Perubahan itu bagian dari pertumbuhan kita. Jadi jangan pernah takut sama perubahan. Karena perubahan itu bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus, termasuk perubahan track, termasuk perubahan pengelolaannya. Itu bagian dari sesuatu yang hidup ya begitu, selalu ada perubahan, selalu ada peningkatan. Panitia mengungkapkan atmosfer Formula E tahun ini sangat berbeda. Formula E Jakarta 2023 digelar 2 hari, mulai dari 3 Juni sampai 4 Juni. Hari kedua balapan, Maximilian Gander menjadi pemenangnya. Pembalap asal Jerman itu mengungguli Jack Dennis dan Mitch Evans. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan piala kepada Gander. Pada podium turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo dan Ketua Steering Committee Formula E Bambang Susatyo. Balapan kemarin merupakan seri ke-11 dari ajang Formula E 2023. Penonton Formula E 2023 tetap ramai yang menyaksikan langsung di sirkuit Ancol.
Namun, panitia terang-terangan suasana Formula E tahun ini berbeda. Wakil Ketua Steering Komite Formula E Jakarta 2023 Ahmad Sahroni menyampaikan, balapan mobil listrik tahun ini berbeda karena tidak ada drama seperti tahun 2022. Awalnya, Sahroni mengunggah momen nonton Formula E bareng Sandiaga Uno. Ia mengatakan hadir di sirkuit Ancol mendukung gelaran internasional dan tidak ada unsur politik. Ia menuliskan, kehadiran saya dan tentu yang lain mensupport event internasional tanpa urusan politik. Suasana sangat beda sih dengan 2022, mungkin karena nggak ada keributan kayak 2022. 2022 penuh drama luar biasa, dan karena drama itu mungkin orang pengen lihat secara langsung. Bisa. Kenapa? Ya, karena BUMN belum memberikan sponsor ya sampai hari ini. Anda kan sampai nyindir Pak Erick Thohir ya. Betul. Jadi sampai hari ini BUMN itu belum mengeluarkan sponsor. Sama sekali belum. Kenapa ya? Ada satu Pertamina yang kita sebenarnya beli dengan harga yang normal, tapi dia mau provide dengan harga mendapatkan diskon. Kita tolak. Kayaknya tidak ada sponsor, kita bayar totally 100%. Meski demikian, Sahroni mengatakan balap Formula E Jakarta tetap seru dan berjalan lancar. Saya bangga dan bahagia pernah ikut menjadi bagian dari ajang ini tahun lalu. Dan hari ini seri keduanya berhasil terselenggara dengan sukses. Ia menyebut persaingan di Formula E 2023 ini dipenuhi kejutan dan persaingan ketat. Pada race 10, pembalap Porsche Team Pascal Wehrlein menjadi juara setelah berhasil mengalahkan Jack Dennis dan Maximilian Gander. Kemudian pada race 11 di hari kedua, juara diraih oleh pembalap Maserati MSG Racing Maximilian Gander. Lebih lanjut, suksesnya event Formula E 2022 dan 2023 juga membuat Sahroni yakin bahwa Indonesia dapat menjadi negara pilihan utama bagi wisatawan mancanegara, khususnya dalam hal gelaran event balap. Goalnya, Indonesia dapat diingat dan dikenang oleh dunia sebagai negara yang selalu menyajikan event balap yang memukau. Tidak terbayang dampak ekonomi yang akan dihasilkan, sudah pasti sangat besar, dan akan selalu ada kebanggaan tersendiri bagi kita masyarakat Indonesia. Sementara itu, Heru Budi berharap pada gelaran Formula E 2024 dapat lebih dipersiapkan. Heru pun mengatakan balapan Formula E di hari kedua lebih baik dari gelaran pertama pada 3 Juni. Heru juga mengatakan acara Formula E bagus untuk ekonomi dan promosi kota Jakarta. Menyampaikan agenda kegiatan Formula E yang tadi saya sampaikan adalah ini kegiatan biasa seperti umum, yaitu bisnis to bisnis, dan beliau memahami bahwa ini antara Jakpro dengan Formula E. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo berharap gelaran Formula E tahun depan dilangsungkan pada malam hari. Dito pun menyebut balapan yang dilangsungkan pada malam hari akan lebih seru. Pada penyelenggaraan kali ini, Dito menyebut semuanya sangat baik. Dirinya pun sempat berkeliling melihat kesiapan gelaran Formula E tahun ini. Untuk gelaran Formula E tahun ini, Dito menyebut telah sangat baik. Banyaknya penonton yang hadir kali ini juga sebagai bukti antusias dari masyarakat. Dito berharap bahwa Formula E bisa menjadi sebuah industri olahraga. Indonesia juga diharapkan dapat ikut dalam pengembangan olahraga ajang balap mobil listrik tersebut.